Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Di sini ada tujuan, materi, dan juga latihan soal. Tujuan pada pembahasan kali ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan sifat-sifat koloid dan menghubungkan peristiwa berdasarkan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8 sifat koloid yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ada efek Tyndall, yang kedua, gerak Brown, yang ketiga, elektroforesis, yang keempat, adsorpsi, yang kelima, koagulasi, dan yang keenam, koloid pelindung, yang ketujuh, dialisis, dan yang terakhir, koloid liofil dan liofob. Efek Tyndall merupakan peristiwa penggemburan cahaya oleh partikel koloid. Misalnya berkas sinar matahari melalui celah pepohonan pada pagi hari yang berkabut. Seperti ini ya, pada pagi hari yang berkabut, sinar atau cahaya matahari itu akan dihamburkan oleh kabut, membentuk garis-garis putih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari efek Tyndall. Oke, berikutnya adalah sorot lampu mobil atau senter pada malam hari yang berkabut. Lalu, sorot lampu proyektor dalam gedung yang berasap atau berdebu. Oke, berikutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau sifat partikel koloid dalam medium pendispersinya. Jadi, gambarnya seperti ini. Misalkan yang warna merah partikel koloid bergerak pertama itu ke atas. Setelah itu belok ke kiri, kemudian belok ke kanan lagi, belok ke kiri secara zigzag dan secara tak beraturan. Nah, gerak Brown ini menyebabkan koloid bergerak terus-menerus menjadi stabil dan tidak mudah mengendap, tidak seperti suspensi yang mudah mengendap. Berikutnya ada elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan metode penentuan jenis muatan koloid menggunakan prinsip pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Jadi contohnya seperti gambar di atas ya. Nah, di sini gambarnya mirip seperti pipa U. Lalu diisikan koloid yang ditandai dengan warna biru. Kemudian di bawah itu ada dua kaki, di sebelah kiri maupun kaki sebelah kanan itu diisikan dengan larutan elektrolit. Oke, ke dalam larutan elektrolit ini dicelupkan dua buah elektroda. Yang di sebelah kiri pada gambar ini elektroda bermuatan positif dan yang sebelah kanan ini elektroda bermuatan negatif. Kemudian dua buah elektroda ini mengarah ke sumber tegangan searah atau baterai. Maka koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju katoda. Katoda itu kan elektroda bermuatan negatif ya, yang disimbolkan dengan warna hitam. Sedangkan nanti anoda itu elektroda yang bermuatan positif yang disimbolkan dengan warna merah. Nah, kalau koloid ini bermuatan positif, maka dia akan bergerak menuju katoda. Seperti koloid ini akan bergerak ke kanan. Karena kan kalau misalkan koloid itu bermuatan positif sama positif akan tolak menolak dan positif dengan negatif akan tarik menarik sehingga koloid akan terdorong ke kanan mendekati atau menuju katoda. Selanjutnya, kalau koloid itu bermuatan negatif, ya sebaliknya, berarti antara negatif dan negatif tolak menolak, jadi akan ditolak sama elektroda yang kanan, maka koloid tersebut akan tertarik atau bergerak ke kiri menuju ke anoda atau elektroda yang bermuatan positif. Metode elektroforesis ini juga sering digunakan untuk identifikasi DNA untuk korban atau jenazah yang belum diketahui. Oke, sifat koloid berikutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan atom molekul atau ion pada permukaan partikel koloid. Jika mengadsorpsi ion, maka koloid tersebut akan menjadi bermuatan. Misalnya Sol FeOH 3 kali dalam air. Dia akan menyerap kation sehingga menjadi bermuatan positif. Gambarnya seperti di atas. Nah, di sini kalau kalian lihat yang warna ungu adalah koloid dalam bentuk Sol FeOH 3 kali. Sol FeOH 3 kali ini memiliki karakteristik dia menyerap kation-kation.
Kalau di sini yang warna biru itu kan ion positif. Kemudian kation diserap, diabsorpsi pada permukaannya. Kemudian nempel ke permukaan sehingga Sol FeOH 3 kali akan menjadi bermuatan positif. Di partikel yang lain juga seperti itu, menyerap kation sehingga bermuatan positif. Muatan pada kulit dapat menyebabkan antar partikel koloid tersebut saling tolak-menolak. Kalian lihat di sini partikel koloid yang atas kan bermuatan positif. Partikel koloid yang bawah juga bermuatan positif. Nah, positif dan positif akan tolak-menolak. Karena tolak-menolak sehingga terhindar dari pengelompokan itu. Maksudnya, partikel koloid yang satu bergabung dengan partikel koloid yang lain. Tapi karena ada muatannya, ada gaya tolak-menolak di situ sehingga terhindar dari pengelompokan atau segresi partikel yang menyebabkan koloid menjadi stabil dan tidak mudah mengendap. Contoh pemanfaatan sifat adsorpsi ini adalah yang pertama, pemisahan mineral logam dari bijinya pada industri logam. Berikutnya, pemutihan gula tebu menggunakan arang tulang dan tanah diatomai. Kemudian, penyerapan racun oleh karbon aktif pada obat diare atau norit. Kemudian, penjernihan air minum dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Dan yang terakhir, menghilangkan bau badan menggunakan deodoran. Itu juga merupakan contoh dari pemanfaatan sifat adsorpsi. Oke, sifat koloid berikutnya adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa penggumpalan partikel koloid karena kehilangan kestabilannya. Stabil itu artinya tidak mudah mengendap. Kalau misalkan partikel koloid ini kehilangan kestabilannya, maka dia menjadi tidak stabil dan dia akan mengendap atau menggumpal. Oke, nah hilangnya kestabilan koloid itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadinya karena pelucutan muatan koloid. Karena elektroforesis dalam waktu yang cukup lama. Masih ingat tadi, muatan pada koloid itu dapat menyebabkan antara partikel koloid satu dan lainnya ada gaya tolak-menolak, sehingga koloid itu terhindar dari pengelompokan penggabungan partikel satu dengan partikel lainnya membentuk partikel yang lebih besar, sehingga kulit tersebut akan stabil. Nah, kalau misalkan muatan koloid itu dilucuti dengan elektroforesis, maka muatannya akan lepas. Koloid menjadi tidak bermuatan, berarti tidak ada gaya tolak-menolak. Maka partikel koloid yang satu bisa bergabung mengelompok dengan partikel koloid lainnya membentuk partikel yang ukurannya lebih besar. Koloid menjadi tidak stabil, maka koloid itu akan mengendap atau menggumpal. Koloid yang bermuatan positif digumpalkan di katoda karena tadi pada elektroforesis, koloid yang bermuatan positif itu tertarik menuju ke katoda atau elektroda yang bermuatan negatif. Sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan di anoda. Ya karena koloid yang bermuatan negatif akan tertarik oleh yang bermuatan positif atau anoda, sehingga digumpalkan di sana. Penyebab yang kedua adalah penambahan elektrolit pada kulit. Ini membentuk serubung-serubung elektrolit akan menetralkan koloid, yakni isinya sama seperti pelucutan muatan koloid itu dengan menetralkan muatan koloid. Koloid menjadi tidak beraturan. Kalau koloid itu tidak beraturan, maka tidak ada gaya tolak-menolak. Maka partikel koloid akan mengumpul bergabung membentuk partikel yang lebih besar sehingga koloid tidak stabil dan terjadi penggumpalan atau disebut dengan koagulasi. Contoh dari koagulasi adalah yang pertama, pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat bercampur dengan elektrolit pada air laut. Nah, delta pada muara sungai itu kan pertemuan antara sungai air tawar dengan air laut pada perbatasan antara sungai dengan laut. Itu tanah liat yang bercampur dengan elektrolit akan menggumpal membentuk delta. Berikutnya, penggumpalan karet dalam lateks dengan menggunakan asam format. Kemudian penggumpalan lumpur koloidal menggunakan tawas atau aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Dan yang terakhir, penggumpalan asap atau debu pabrik dengan alat koagulasi listrik, yaitu alat pengendap kotral. Ini menggunakan prinsip elektroforesis. Oke, sifat koloid selanjutnya yaitu
Koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi, tidak menggumpal. Dengan kata lain, koloid yang dapat menstabilkan koloid lain. Nah, cara kerjanya yaitu dengan membentuk lapisan di sekeliling koloid yang dilindungi untuk menjaga agar koloid tersebut tetap bermuatan dan stabil. Ingat ya, agar koloid menjadi stabil, dia harus bermuatan. Kalau muatannya dilucuti, dia tidak stabil, akan terjadi koagulasi. Contoh dari koloid pelindung yang pertama itu ada lecitin. Ini fungsinya untuk menstabilkan butiran air pada margarin. Kemudian gelatin untuk mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Kemudian minyak silikon untuk melindungi zat warna dan oksida logam pada cat dan tinta. Kemudian yang terakhir ada kasein, fungsinya untuk melindungi lemak dan minyak dalam susu. Kasein ini juga sering disebut sebagai emulgator. Sifat koloid berikutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan cara menghilangkan atau mengurangi ion-ion pengganggu dalam sistem koloid. Ion pengganggu di sini maksudnya adalah ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid, yang menyebabkan koloid itu menjadi stabil, mengendap atau menggumpal. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu koloid ditampung dalam selaput koloid yang terbuat dari selaput semi-permeable, yaitu selaput yang hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel yang berukuran kecil seperti ion dan molekul yang sederhana. Tetapi selaput tersebut tidak dapat dilewati oleh partikel koloid itu sendiri. Dari selaput semi-permeable ini seperti filter atau penyaring zat-zat atau partikel yang kecil saja yang bisa lewat. Kalau berukuran besar, partikel koloid itu tidak bisa lewat. Contoh dari dialisis adalah proses cuci darah pada penderita gagal ginjal atau disebut juga dengan hemodialisis. Nah, fungsi dari ginjal sendiri adalah menyaring darah. Jadi, pada penderita gagal ginjal, fungsi dari ginjal itu digantikan oleh suatu alat yang disebut dengan dialiser. Alatnya kurang lebih seperti gambar di atas. Nah, darah kan merupakan juga salah satu contoh dari sistem koloid ya. Jadi di sini ceritanya gini, mekanismenya awalnya darah dari si pasien itu kan mengandung ion-ion yang mengganggu atau disebut juga dengan darah kotor. Kemudian darah tersebut keluar dari pasien, kemudian darah masuk ke suatu alat yang namanya dialiser atau dialisator. Nah, di dalam alat ini darah kita ditampung pada suatu kantong atau selaput koloid yang terbuat dari selaput semi-permeable. Jadi partikel-partikel darah nggak akan keluar ke kiri ataupun ke kanan, tetapi yang bisa keluar masuk itu cuma yang partikel-partikel kecil, seperti ion dan molekul yang sederhana. Kemudian ke dalam dialiser ini dimasukkan suatu larutan yang disebut dialisat. Jadi di sini fresh dialisatnya. Artinya masih bersih, masuk ke dialiser, kemudian ion-ion pengganggu dari darah sistem koloid ini keluar dari koloid atau dari darah ke dialisat. Sehingga bisa kita katakan dialisat ini menyerap atau melarutkan ion tersebut dan keluar dari alat dialiser atau dialisator. Nah, karena ion-ion yang ada pada darah itu sudah diikat oleh dialisit, maka darah yang keluar dari dialisator ini sudah merupakan darah yang bersih dan masuk kembali ke tubuh pasien. Itulah kurang lebih mekanisme dari alat dialisis. Baik, berikutnya adalah koloid liofil dan liofop. Liofil itu asal kata dari lio. Lio itu kan cairan, fil artinya suka, sehingga secara harfiah artinya suka cairan. Sedangkan liofop, lio itu cairan, fop itu fobia, sehingga liofop bisa diartikan dengan takut cairan. Koloid liofil dan liofop itu termasuk dalam koloid sol. Sol itu sendiri adalah fase padat yang terdispersi dalam fase cair. Cairan ini maksudnya fase cair pendispersi. Jadi koloid liofil kan suka cairan, artinya fase padat yang terdispersi itu berinteraksi dengan baik dengan cairan fase cair pendispersinya. Kalau liofop kan takut cairan, jadi fase padat terdispersi itu interaksinya kurang baik karena dia menghindar takut dengan air. Nah, jika zat pendispersinya air disebut dengan sol hidrofil dan sol hidrofob. Nah, jadi kata-kata
Lio itu digantikan dengan hidro. Perbedaan antara sol liofil dan sol liofob yang pertama adalah stabil, meskipun dalam konsentrasi yang besar. Sedangkan pada sol liofob hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Kemudian yang kedua, kekentalannya tinggi, sedangkan pada sol liofob memiliki kekentalan rendah. Yang ketiga, sol liofil sulit diendapkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan sol liofob mudah diendapkan dengan penambahan elektrolit. Kemudian yang keempat, sol liofil mengadsorpsi mediumnya, sedangkan sol liofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Dan yang terakhir, sol liofil bersifat reversibel, sedangkan sol liofob bersifat irreversibel. Baik, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan beberapa soal yang tertera pada link deskripsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.